Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala syekhuna Muqbil al-Imam al-Mujaddid rahimahullah al-Muhaddits, la yaqbalu min kutubil fiqhi wa min kutubit tafsiri wa min qasasil qadimati wa minas siratin nubuwati illa ma thabata anillah aw an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kami tidak menerima dari kutub-kutub fikih dan dari kutub-kutub ilmu tafsir, bahkan dari kisah-kisah zaman dahulu tentang sirah Nabi, tidak kami menerimanya kecuali apa-apa yang sahih datang dari Allah, maknanya pendalilannya sahih dari Al-Quran, au an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini manhaj al-muhadditsin, yang mana beliau mengajari kami dalam berbagai cabang disiplin ilmu syar'i ditakyid dengan ini, bahwa kita tidak mempelajari ilmu syar'i, baik ilmu fikih, baik ilmu tafsir, baik ilmu sirah nabawiyah, cerita tentang bagaimana kisah Nabi dulu di saat demikian dan demikian, dan juga bahkan permasalahan akidah, kecuali kita mengambil dari Al-Quran, sumber yang tidak ada keraguan padanya, seperti ucapan Allah, Dzalikal kitabu la raiba fih. Maka yang demikian itu adalah Al-Quran, tidak ada keraguan padanya. Dan begitu pun datang dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka itulah yang syekh kami sebutkan di dalam kitab ini dari akidah ahli sunnah wal jamaah dalam disiplin ilmu, dan itu yang diajarkan kepada kami, dan itu pun yang kami lakukan, alhamdulillah. Maka antum mempersaksikan kami di sini. Bahkan pelajaran-pelajaran akidah yang kita berikan, yang waktu dekat saja dari kitab Tauhid, apa yang kami berikan kepada kalian dari kitab Tauhid yang antum hafal, kita mentahkiknya, kita mentahridnya. Hadis ini hadis yang sahih dihafal, hadis ini hadis yang dhaif tidak usah dihafal dan sebagainya. Iya apa tidak? Maka begitupun di saat antum mempelajari dengan kita tafsir, maka apa yang kami berikan? Kami berikan tafsir-tafsir yang sudah kami periksa dari tafsir yang sahih. Naam atau tidak? Dan begitupun dari ilmi al-fiqh. Seperti antum ketahui, kita mengajari kalian dari kitab Ahkamis Siyam, Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyami Ramadan, dan juga tentang salat witr, dan juga tentang permasalahan-permasalahan yang lainnya. Dan begitupun dari kutub akidah, seperti yang dekat baru selesai kemarin, Al-Akhbar As-Sahihah fi Ru'yatillah, tentang bagaimana sifat kita melihat Allah Jalla wa'ala. Maka akidah-akidah kita bersumber dari hadis-hadis yang sahih. Maka inilah manhaj dari muhadditsin. Maka karya syekh kami Muqbil, dari segi judul-judulnya, misalnya Al-Jami'us Sahih, kumpulan hadis-hadis yang sahih.
Maka itulah manhaj beliau. Tidaklah beliau memberikan kutub dari akidah ataupun fikih ataupun apa saja kecuali disyaratkan as-sahih. Maka buku-buku ini sangat berkualitas karena mensyaratkan syarat yang sahih. Dan permasalahan penulisan kitab disyaratkan dengan syarat-syarat yang sahih itu dari salaf kita as-saleh. Seperti Imam Al-Bukhari mensyaratkan hadis-hadis yang sahih di dalam Sahih Al-Bukhari, dan begitupun Imam Muslim mensyaratkan hadis-hadis yang sahih, dan begitupun para ulama yang lainnya mensyaratkan, namun qadarullah misalnya masih ada yang masuk kepadanya hadis-hadis yang dhaif. Yang jelas madhab beliau tidak menerima ilmu fikih dan ilmu tafsir dan ilmu sirah nabawiyah dan muhadarah beliau dan tulisan-tulisan beliau, semuanya bagaikan mutiara-mutiara yang indah karena disyaratkan dengan sahih. Maka keluar dari manhaj seperti ini dalam berbagai tulisan ataupun berbagai disiplin ilmu, mereka kelompok Hatibul Lail. Apa makna Hatibul Lail? Makna Hatibul Lail adalah pengumpul kayu bakar, pencari kayu bakar namun di malam hari. Maka mencari kayu bakar di siang hari itu maklum, di mana dia masuk ke hutan, masuk ke kebun, mengumpulkan kayu bakar, itu perkara yang maklum. Namun memungut kayu bakar dan mengumpulkannya di malam hari, masuk ke hutan di malam hari mengumpulkan kayu bakar, itu perkara yang sangat berbahaya. Dan para ulama melakobi orang-orang yang ceramah-ceramahnya tidak peduli dengan hadis yang sahih dan dhaif. Kajiannya dia mensyarah kitab atau menjelaskan kitab atau penulisan hasil karya kitab yang tanpa penelaahan hadis yang sahih dan hadis yang dhaif, bahkan ucapan yang sahih dan ucapan yang dhaif, bahkan pemahaman dari manhaj Ahlussunnah yang sahih ataupun pemahaman dari kelompok bid'ah yang dhaif tidak dipedulikan, maka hasil ceramahnya dan hasil karyanya dari tulisan-tulisan kitabnya yang bercampur ini akan dinamakan dengan Hatibul Lail. Maka laqab Hatibul Lail adalah jarh bagi seorang penceramah yang ceramahnya banyak hadis-hadis yang dhaif. Bagaimana mau diamalkan? Yang tulisan-tulisan karyanya banyak hadis-hadis yang palsu. Bagaimana mau dibaca dan diamalkan? Yang mana kajian-kajiannya dia mensyarah kitab banyak dari hadis-hadis yang palsu dan maudhu. Maka inilah yang diinginkan dengan Hatibul Lail. Dan orang-orang Hatibul Lail berbeda dengan manhaj Syekhuna Muqbil. Maka manhaj beliau, kita tidak mengambil ilmu fikih kecuali dari hadis-hadis yang sahih atau dari ucapan Allah. Maka dari segi ilmu fikih pun Syekh kami Muqbil seorang mujaddid dan seorang yang mujtahid, yang mana beliau tidak terkungkung oleh madhab ahli fikih. Yang kebanyakan mereka yang masuk madhab ahli fikih di zaman now, bukan di zaman dulu. Karena di zaman dulu mereka masih hidup mempersaksikan bagaimana Imam Asy-Syafi'i sehingga madhabnya Asy-Syafi'i dan condong ke arah pentarjihan Asy-Syafi'i. Maka orang-orang di sekitarnya dan orang-orang yang mempelajari ilmunya bahwa guru kita madhabnya cenderung Asy-Syafi'i, maka dilaqabi Asy-Syafi'i. Adapun di zaman now seperti Syekh kami Muqbil dan begitupun Syekh Al-Albani dan yang lainnya, mereka para muhakkikun
Maka mereka tidak terkungkung bagaikan katak di dalam tempurung di dalam permasalahan mengikuti ilmil fiqh. Maka syekh kami bukanlah seorang asy-Syafi'i atau dia seorang Maliki atau bermadhab Hambali atau bermadhab Al-Hanafi, mengikuti Abu Hanifah. Maka fikih beliau bebas, namun dengan catatan dan syarat hadis-hadisnya sahih dan wajah pendalilannya benar. Maka dengan kebebasan ini bisa jadi dalam suatu permasalahan yang pertama dari permasalahan wudu, dia merojehkan ucapan Imam Asy-Syafi'i. Maka dia Syafi'i di bab yang pertama. Dan jika di soal jawab, biasanya beliau juga menjawab soal-soal yang datang dari para penziarah. Maka para penziarah ke tempat syekh kami dulu sambil membawa soal. Bukan hanya ziarah, hanya sekedar ziarah jauh-jauh ke Darul Hadis, Damad. Begitu saja. Ketemu dengan syekh, salaman, makan dan pulang. SMP, sudah makan, pulang. Tetapi far from home, jauh dari rumah. Dan juga long destination, perjalanan yang sangat panjang, datang ke tempat Syekh Mukbil, yang sampai this time, dan saya waktu datang pun 97, tidak ada listrik. Dan sampai saya datang ke Indonesia, listrik pun tidak masuk ke sana. Dan jalannya tidak ada aspal. Jalannya berbatu dan juga tanah. Jalan yang ada pada kita lebih baik daripada jalan menuju Darul Hadis. Namun Allah kumpulkan manusia di sana karena keikhlasannya. Allah yarhamu. Maka keikhlasan beliau dalam berdakwah menyebabkan manusia datang meskipun tidak ada pernah listrik masuk. Dan jauh daripada kebutuhan manusia kepada mal atau untuk membeli makanan-makanan yang diinginkan seperti pizza, hamburger ataupun makanan yang lain. Namun Allah kumpulkan hati-hati para penuntut ilmu, maka mencapai kepada 5.000 orang.